Ini adalah mesin Enigma. Mesin inilah yang membantu militer Jerman untuk mengatur strateginya pada Perang Dunia Kedua di Samudra Atlantik. Mesin ini begitu rumit, bahkan mustahil untuk dipecahkan. Bagaimana tidak, mesin ini mempunyai 3 bahkan 5 rotor yang berputar berfungsi untuk mengacak huruf. Di setiap putarannya mampu mengacak huruf-huruf yang ditekan. Dan itu baru rotor. Ditambah lagi, di bagian depannya ada yang namanya plugboard yang bisa dipasang dan dicabut untuk menyesuaikan gerakan rotor. Komponen-komponen inilah yang membuat mesin Enigma sangat mustahil untuk dipecahkan. Ditambah lagi, pihak Jerman mengatur atau merisetnya setiap hari pukul 6 pagi. Namun ada seorang matematikawan sekaligus ahli logika dan kriptografer jenius asal Inggris yang sangat ambisius untuk bisa memecahkan kode ini. Ia adalah Alan Turing. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam tentang kerumitan mesin Enigma dan bagaimana Alan Turing mampu memecahkan kode Enigma ini menggunakan sebuah mesin yang ia namai dengan Christopher, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang Perang Atlantik. Untuk itu, tetaplah bersama kami karena kita akan membahas kisah perjalanan Alan Turing untuk bisa memecahkan kode-kode dari mesin Enigma. Dalam Perang Dunia Kedua, ada salah satu perang yang sangat lama, bahkan bisa dibilang terlama dalam sejarah. Perang ini disebut dengan Perang Atlantik yang berada di Samudra Atlantik. Perang ini melibatkan antara Inggris dan Jerman. Dan ini berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Pada saat itu, Inggris dibantu oleh sekutunya Amerika dan Kanada. Inggris sangat bergantung pada bantuan sekutu, yang dimana bantuan logistik harus melewati Laut Atlantik. Karena pada saat itu, Inggris adalah negara kepulauan. Pihak Jerman pun sadar atas kelemahan Inggris. Mereka memanfaatkan kelemahan Inggris dengan menjegal semua kapal-kapal sekutu Inggris dengan kapal selamnya yang terkenal, yang disebut dengan U-boat. U-boat adalah kapal selam yang sangat canggih. Dikenal dengan kapal siluman karena kapal ini tidak terdeteksi oleh radar. U-boat pun berhasil menghancurkan kapal-kapal sekutu Inggris menggunakan torpedonya. Tercatat dalam sejarah lebih dari 5.000 kapal yang ia hancurkan selama perang. Pihak Inggris dan sekutunya sangat kewalahan dan kebingungan mengapa strategi Jerman sangat efektif. Namun, di tahun 1944, kapal U-boat tertangkap oleh Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kapten Daniel V. Gallery. Kapal selam U-boat itu pun digiring ke lautan dangkal. Dari penangkapannya ini, semua dokumen-dokumen dan kode-kode aneh berhasil diamankan. Namun ada satu mesin yang sangat menarik perhatian. Mesin ini disebut dengan mesin Enigma. Di film Imitation Game yang diadaptasi dari buku karyanya Andrew Hodge berjudul Alan Turing The Enigma, mengangkat kisah nyata Alan Turing tentang bagaimana dia memecahkan enkripsi yang dibuat oleh mesin Enigma. Dalam film ini menceritakan Alan Turing dan timnya harus berpacu dengan waktu untuk memecahkan kode-kode Morse yang disadap oleh pihak Inggris. Kode-kode ini direset setiap hari. Mau tidak mau,
Turing dan timnya diberi waktu 24 jam untuk memecahkan isi kode tersebut. What just happened? Midnight. All the work we've done today is useless. We start all over again. From scratch. Lalu Turing melihat langsung mesin Enigma ini. Sekilas, mesin ini tampak seperti mesin tik biasa. Namun, setelah diamati, mesin ini mempunyai mekanisme yang sangat unik. Mesin ini memiliki 3 bahkan 5 rotor yang berfungsi untuk mengacak huruf-hurufnya. Satu rotor saja ada ratusan hingga ribuan kemungkinan. Ditambah lagi, di bagian depannya ada yang namanya plugboard yang bisa dibongkar pasang untuk membantu pengacakan rotor. Turing pun menghitung semua kemungkinannya. Jika ada 10 orang yang mencoba kemungkinan settingannya per menit dan bekerja selama 7 kali 24 jam, maka butuh waktu 20 tahun untuk bisa memecahkan kode ini. 20 tahun itu hanya untuk memecahkan satu kode saja. Sementara Jerman mengubah semua settingannya setiap hari. Untuk itulah pihak Inggris merekrut Alan Turing, karena seorang matematikawan sudah terbiasa dengan teka-teki. Ditambah lagi, Alan Turing terobsesi dengan permesinan. Alan Turing pun mengajukan dan meminta dana untuk membuat sebuah mesin. Karena pikirnya, untuk mengalahkan sebuah mesin harus dilawan dengan mesin lagi. What if only a machine can defeat another machine? Karena pada saat itu tidak ada yang namanya komputer. Mereka harus menghitung kemungkinannya dengan otak mereka sendiri. Singkat cerita, Alan Turing pun mulai merakit mesinnya. Namun, dalam merakit mesinnya ini, Turing mendapatkan banyak tantangan. Bagaimana tidak? Di saat timnya yang lain mencoba memecahkan kode dengan otak mereka, Turing asik sendiri dengan mesinnya. This machine. Are you talking about this bloody, you arrogant bastard? You could help us. You could make this go faster, but you... Right, there are actual soldiers out there trying to win an actual war. Tantangan ini pun didukung oleh pemerintah yang menandai proyeknya Turing. Turing dianggap hanya menghambur-hamburkan uang hanya untuk membuat mesin yang belum terbukti keberhasilannya. You never understand the importance of what I am creating here. Namun Turing tidak menyerah begitu saja. Dia berhasil meyakinkan bahwa mesin ini akan bekerja. Hanya saja membutuhkan waktu sedikit lagi. Christopher pun berhasil dibuat. Mesin inilah yang menjadi acuan pertama kali mesin komputer dibuat. Christopher bekerja dengan mencoba berbagai kombinasi pengaturan mesin Enigma secara cepat. Berdasarkan asumsi awal, seperti beberapa kata atau frasa yang diketahui dalam pesan. Mesin ini mempersempit kemungkinan hingga menemukan konfigurasi yang tepat untuk mendeskripsikan pesan. Alan Turing pun berhasil membuktikan bahwa pekerjaannya ini tidak sia-sia. Kerumitan Enigma akhirnya bisa dipecahkan oleh Alan Turing. Dia menemukan kelemahan kode Enigma setelah dia menemukan kode yang berulang pada kode ini. Dan dia menemukan bahasa yang sama pada laporan cuaca yang setiap jam 6 pagi diberitakan. Kata kunci inilah yang dia input ke dalam mesinnya. Dan mesin ini akan bekerja secara otomatis untuk membaca settingan kode Enigma. Through the back Okay, scramblers. so we'll use the loops. Yes, Joe. What was the last 6 a.m. message? L Help. H W Done.
Lalu, setelah mesin ini selesai membaca, Alan Turing langsung memasukkan kode yang keluar tadi ke mesin Enigma. I C C T T R R I I S. Okay, Miss Jaguar, east Alpha Point is directed to 53 degrees 24 minutes north and Alpha Point 1. That's the only German you need to know to break Enigma. Dan hasilnya, mereka berhasil membaca taktik serangan Jerman untuk pertama kalinya. Dari keberhasilan inilah, kapal-kapal sekutu berhasil melewati U-boatnya Jerman, tentunya dengan selamat. Mesin Turing pun diperbanyak untuk mendukung keberhasilannya memenangkan perang dan berkontribusi untuk menyelamatkan banyak orang dari keganasannya Jerman. Seiring berjalannya waktu, mesin ini pun disempurnakan untuk dijadikan acuan komputer di zaman sekarang. Pada bulan Mei 1945, seluruh Eropa merayakan kemenangannya atas perang melawan Nazinya Jerman. Harusnya Alan Turing dan timnya layak mendapatkan gelar pahlawan atas kontribusinya yang begitu besar. Namun mereka tidak diizinkan muncul ke publik karena mereka sudah disumpah tidak akan membocorkan rahasia bahwa kode Enigma sudah dapat dipecahkan. Alih-alih mendapatkan penghargaan, tidak lama dari kemenangan perang, ia ditangkap karena berhubungan dengan salah satu pria. Karena ternyata Alan Turing adalah seorang homoseksual. I'm a homosexual. Untuk itulah, dia menamai mesinnya dengan nama Christopher. Christopher adalah teman sewaktu dia bersekolah sekaligus cinta pertamanya Alan Turing. Namun Christopher meninggal karena suatu penyakit. Dari situlah, Alan Turing menjadi seorang homoseksual. Dan yang lebih memberatkannya lagi, pada saat itu, hukum di Inggris menganggap homoseksual dianggap sebagai kejahatan berat. Lalu, dalam persidangannya, Alan Turing dihadapkan dengan pilihan antara dipenjara atau menjalani terapi hormon. Turing pun memilih untuk terapi hormon. Dan sejak saat menjalani terapi hormon, kesehatannya pun memburuk. Pada tanggal 7 Juni 1954, Alan Turing ditemukan meninggal di rumahnya. Penyebab resmi kematian adalah keracunan sianida. Dan kasus ini dinyatakan sebagai bunuh diri. Namun banyak spekulasi bahwa Alan Turing dibunuh karena terlalu banyak menyimpan rahasia. Lalu, pada tahun 2009, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perlakuan tidak adil yang dialami oleh Alan Turing. Dan pada tahun 2013, Alan Turing diberikan pengampunan kerajaan oleh Ratu Elizabeth II. Alan Turing adalah bapak ilmu komputer modern, yang gagasan dan karyanya menjadi besar bagi pengembangan teknologi komputer. Konsep mesin Turing memperkenalkan ide tentang komputasi universal yang membentuk prinsip kerja komputer pada saat ini. Selain itu, perannya dalam memecahkan kode Enigma selama Perang Dunia Kedua menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dan strategis. Warisan Turing terlihat dalam semua aspek kehidupan modern yang melibatkan komputer, mulai dari perangkat keras hingga kecerdasan buatan. Pemikiran visionernya memungkinkan komputer menjadi alat yang tidak hanya memproses data, tetapi juga mengubah cara manusia
berinteraksi dengan teknologi, mempercepat inovasi di hampir setiap bidang kehidupan.